Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Tuhan, Allahmu, Ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Tertulis di dalam kitab Yosua 2 ayat 11, judul renungan kita hari ini adalah, Siap untuk percaya. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yosua 2 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan, Allahmu, Ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Ayat di atas terambil dari kitab Yosua 2 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Kata bijak Alkitab hari ini adalah,
Anda tidak akan pernah berbicara kepada orang yang tidak tepat tentang Kristus. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah kisah tentang Rahab, perempuan sundal di Yerikho. Memang membingungkan, ia menyambut mata-mata Israel, menyembunyikan mereka di atas sotoh rumahnya, dan membantu mereka melarikan diri. Kemudian nyawanya diselamatkan dan ia diberi penghargaan dengan dimasukkan menjadi bagian dalam silsilah keluarga Mesias. Mengapa Allah memilihnya? Saya mendapat pengetahuan tentang Rahab di sebuah surat doa yang ditulis Mary Tapley, yang bekerja di kampus Crusade for Christ. Mary menuliskan, Rahab memang seorang wanita yang Allah persiapkan sepenuhnya untuk beriman kepada Allah. Ia telah memiliki keyakinan tentang keberadaan Allah dan mengenal karakternya. Ketika kedua mata-mata itu datang ke rumahnya, ia pun dengan mudah percaya kepada Allah. Di suratnya, Mary kemudian bersaksi kepada teman barunya, Bliss. Ketika pertama kali ia berbicara tentang Yesus, Mary berbicara dengan hati-hati karena ia tidak ingin membuat temannya takut. Namun ternyata Bliss telah siap, dan sebelum Mary selesai bicara, ia bertanya kepada Mary, "Maukah kau mengajariku bagaimana caranya menjadi seorang Kristen?" Tak lama kemudian Bliss telah berlutut, memohon agar Yesus bersedia mengampuni dosa-dosanya dan menjadi juru selamatnya. Rahab siap, Bliss pun siap. Di sekitar Anda mungkin ada banyak orang yang telah siap untuk mempercayai Kristus. Mungkin yang sangat mereka butuhkan saat ini adalah pemberitaan Anda tentang Dia. Saling peduli. Yosua 2 ayat 12 berkata, "Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya." Saling peduli adalah hal yang penting dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Dalam nas hari ini kita melihat kisah kepedulian di tengah keluarga. Rahab, seorang perempuan sundal, diperlukakan kurang baik dalam sebuah keluarga. Peristiwa ini terjadi di kota Yerikho. Alkitab tidak mencatat bagaimana hubungan Rahab dengan keluarganya. Namun, kita dapat membayangkan seperti apa perlakuan yang ia terima dari mereka. Sebagai perempuan sundal, ia telah menjadi cela dalam keluarganya. Mungkin mereka sering menghina dan memperlakukannya dengan buruk. Namun, sungguh luar biasa, ketika ia berjumpa dengan kedua pengintai yang diutus Yosua, ia tidak mencoba menyelamatkan dirinya seorang. Ia malah melihatnya sebagai kesempatan untuk menyelamatkan seluruh keluarganya. Meski sering dikecewakan, ia tidak marah. Ia tidak menyimpan dendam. Karena keputusan Rahab, seluruh anggota keluarganya, bahkan orang-orang yang bersama mereka, terselamatkan ketika Yerikho ditaklukkan bangsa Israel. Bukan hanya itu, ia dan keluarganya pun boleh menerima kehidupan baru sebagai umat Allah. Dalam waktu semalam, Rahab berubah dari aib keluarga menjadi penjaga keluarga. Melalui kisah Rahab, tersirat pesan Tuhan, tidak peduli siapa kita dan latar belakang kita, Dia memberikan kita panggilan untuk berjaga-jaga atas keluarga, bahkan kota dan bangsa kita. Sebagai penjaga, kita tidak boleh terlena apalagi tertidur. Ya, kita boleh saja sukses dalam pekerjaan ataupun pelayanan,
Tetapi jika kita kehilangan anggota keluarga kita dalam kekekalan, tidakkah semua prestasi kita menjadi sia-sia belaka? Ingatlah, kita tidak bisa membawa pencapaian kita ke sorga, tetapi kita dapat tinggal bersama keluarga kita di rumah Bapa. Tentu bukan kebetulan dan tanpa tujuan Tuhan terlebih dahulu menyelamatkan kita. Terlebih dari kita, Tuhan rindu melihat setiap anggota keluarga kita menjadi bagian dari penuaian jiwa besar-besaran yang sedang menuju penggenapannya di tahun ini juga. Karena itu, marilah terus mengembangkan rasa peduli agar kita saling menjaga satu sama lainnya. Berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 berkata, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Keberanian adalah kunci kesuksesan. Keberanian sangat kita butuhkan untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Ada banyak hal yang membuat kita tidak mampu menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan berani. Mungkin kita ragu bahwa Tuhan mau menolong kita, atau kita merasa tidak pantas untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Mari kita melihat kisah Yosua, ketika 5 raja orang Amori menggempurnya saat bangsa Israel sedang berdiam di daerah Gibeon. Pasukan yang mereka hadapi saat itu sangat mengenal area pertempuran dan jumlahnya pun lebih banyak dari tentara Israel. Namun, dengan berani Yosua memimpin barisannya maju berperang. Ia percaya bahwa Tuhan menyertai mereka dan sesuai janjinya, Dia akan menyerahkan para musuhnya ke dalam tangannya. Tuhan pun mengirim roh kebingungan dan menurunkan hujan batu untuk meluluh lantakkan pasukan Amori. Setelah itu, Yosua bahkan meminta agar matahari dan bulan berhenti. Alkitab mencatat bahwa tidak pernah ada hari seperti itu, sebelum dan sesudahnya, di mana Tuhan mendengarkan seorang manusia dengan cara demikian. Seperti Yosua, saat berbagai masalah menerpa dan mengepung kita, marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Terlebih lagi karena kita telah memiliki Yesus sebagai imam besar yang menjadi pengantara kita dengan Allah. Percayalah, Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi pemenang atas kehidupan kita di dunia ini. Masalah yang kelihatan besar dapat dipakai oleh Tuhan untuk memperlihatkan kuasa-Nya yang jauh lebih besar. Ia pasti memberikan pertolongan untuk kita tepat pada waktunya. Carilah kehendak-Nya dan berdoalah untuk hal-hal yang besar dan ajaib. Maka kita akan melihat bagaimana Roh Allah bergerak dan melakukan hal yang mustahil untuk kita. Nasib kita akan berubah, dan yang terutama adalah nama Tuhan dipermuliakan. Hanya mereka yang punya keberanian saja yang akan mendapatkan lebih banyak kasih karunia. Semakin mereka berani mendekati tahta kasih karunia, semakin banyak anugerah Allah yang akan mengalir dalam kehidupan mereka. Semakin mereka takut dan melihat diri mereka tidak seperti Allah melihat mereka, maka semakin sedikit mereka menikmati apa yang ada di tahta kasih karunia. Keberanian adalah lawan dari ketakutan. Keberanian yang dimaksudkan Alkitab adalah identik dengan iman. Sebab mereka yang memiliki iman pasti memiliki keberanian. Kita bisa melihat dalam keseluruhan pasal 11 dari kitab Ibrani bagaimana para pahlawan-pahlawan iman menghadapi situasi sulit dan mustahil untuk diselesaikan, tetapi dengan iman mereka bisa menghadapi dan menang.
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi hanya dengan imanlah semua yang ada di tahta kasih karunia itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu, hampirilah setiap waktu tahta kasih karunia dengan iman, sebab di sana telah duduk Imam Besar Agung kita yang siap membela kita, maka kita akan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Iman membuahkan keberanian, ketakutan membuahkan kebimbangan. Pertanyaannya adalah hal apa yang akan kita alami ketika kita berani menghampiri tahta kasih karunia? Pertama, kita dapat bergaul dalam keintiman dengan Bapa Sorgawi. Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Imam besar adalah orang nomor satu di dalam sistem keimaman dalam kepercayaan Yudaisme. Tugas seorang imam besar adalah mewakili bangsa Israel pada hari raya pendamaian. Pada hari itu, ia akan masuk melalui sebuah tirai ke dalam ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan darah domba di atas tahta kasih karunia. Dengan melakukannya, maka dosa umat Israel diperdamaikan. Hal itu dilakukan berulang-ulang setiap tahun sampai imam tersebut meninggal. Begitu terbatas kemampuannya. Berbeda dengan imam tadi, Yesus sebagai Imam Besar Agung telah mempersembahkan korban, yaitu dirinya sendiri sebagai anak domba Allah, untuk sekali dan selamanya sebagai pendamaian atas dosa setiap umat manusia. Ia adalah pribadi yang tepat untuk mendengarkan doa-doa kita, karena ia telah memasuki ruang Maha Kudus di sorga. Semakin kita dengan penuh keberanian melangkah masuk ke tahta kudusnya, maka semakin kita mengenal diri pribadi Bapa Sorgawi dan sifat-sifatnya. Banyak hal yang sebelumnya tidak diketahui, namun kita akan dibuat semakin mengerti di hadiratnya. Pemazmur Asaf baru mengerti tentang kesudahan hidup orang fasik ketika ia memberikan dirinya untuk masuk lebih dalam ke tempat kudusnya Tuhan. Kedua, kita dapat menerima rahmat dan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mengapa kita diajak masuk dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan? Ternyata kata asli untuk keberanian, di dalam bahasa Yunaninya adalah paresia, yang berarti kebebasan untuk berbicara. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa, janganlah malu-malu dalam menyatakan isi hati kita. Kita dapat melepaskan beban di hadapan Tuhan saat berani menyatakan apa saja seperti yang kita mau katakan dan keluhkan ke hadapan Tuhan. Untuk mendapatkan kasih dari Raja Ahasveros demi kepentingan umat Tuhan, Ester dengan sangat berani datang menghadap sang raja. Sesungguhnya pada waktu itu sangat berbahaya menghadap raja jika tidak diundang. Sekalipun Ester adalah permaisuri raja, bila hati raja tidak berkenan bisa saja ia menerima hukuman mati. Ada tertulis, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran tanpa dipanggil,
Hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas, yang akan hidup. Ketika Ester datang menghadap raja dan menyatakan keluhan dan isi hatinya, maka ia beroleh kemurahan raja dan mendapatkan pertolongan yang tepat pada waktunya. Mari umat Tuhan, saat ini berbeda dengan zaman Ester. Oleh darah Yesus kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Yesus sendiri telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan akhirnya kita dapat menghadap hadirat Allah setiap saat. Karena itu, gunakanlah keberanian yang diberikannya kepada kita untuk menghampiri takhta kasih karunia-Nya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi." Perkataan, "kuatkan dan teguhkanlah hatimu," ini diberikan Tuhan kepada Yosua dalam rangka menghadapi tugas untuk merubuhkan tembok kota Yerikho agar bisa merebut tanah perjanjian. Tuhan berkata kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Tuhan terus mengatakan kepada Yosua untuk menjadi kuat dan berani. Yosua mempersiapkan semua yang diperintahkan Tuhan. Yosua bergerak, maju ke arah tembok itu. Yosua melakukan semua yang diperintahkan Allah kepadanya dan hadirat Tuhan menyertai bangsa Israel. Mereka mengelilingi kota itu, melakukannya selama 6 hari, dan mereka melihat dan menilai keadaan. Mereka berdoa dan terus mempersiapkan diri sehingga pada hari ke-7 mereka bangun saat masih subuh dan berbaris mengelilingi kota itu dengan cara yang sama. Hanya pada hari ke-7 itu mereka melakukannya 7 kali. Dan pada kali yang ke-7 saat para imam meniup sangkakala sekeras-kerasnya, Yosua memerintahkan bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah memberikan kota ini kepadamu dan kota ini dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan." Akhirnya, saat semua sangkakala ditiup, bangsa itu bersorak sekeras-kerasnya dan tembok itu runtuh, sehingga setiap orang langsung menyerang ke dalam dan merebut kota itu, merebut tanah perjanjian dan menyerahkan kepada Allah. Tuhan terus mengatakan kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkan hatimu." Yosua melakukannya dan akhirnya Yosua berhasil bisa merebut tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan. Begitu juga dalam hidup kita Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Seperti Tuhan juga yang sedang mengatakan kepada kita untuk tidak gentar karena Tuhan Allah kita akan menyertai kemanapun kita pergi. Tanah perjanjian ada di seberang tembok emosional kita. Apakah tembok kita? Jika kita akan menyerang tembok kita perlu menyimpan dan menanamkan dengan teguh firman Tuhan dalam hati kita. Yosua memiliki firman Tuhan dan tak ada alasan lagi untuk berperang. Yosua memiliki firman Tuhan dan menghadapi sebuah tembok yang sangat besar. Kita juga demikian, tapi kita perlu ingat bahwa untuk merubuhkan tembok-tembok kita ada proses yang nantinya akan membawa kita pada keadaan yang tidak nyaman yang bisa membuat kita kecut dan tawar hati, bahkan sampai membuat kita tidak mau melangkah lagi. Ada kelemahan,
tapi sebagai generasi-generasi yang dipilih dan dipersiapkan oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Pintu gerbang kebahagiaan atau sukacita ada dalam kelemahan. Jadi tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada beberapa hal yang harus kita miliki agar kita tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan, antara lain. Pertama, kesetiaan, seperti bangsa Israel yang walaupun ada saat-saat semangatnya mulai pudar, mulai berkeluh kesah tapi tetap setia dan Tuhan tetap setia juga. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah sama seperti kita. Apapun yang kita alami biarlah kita tetap setia baik kepada sesama terlebih kepada Tuhan. Tetap setia karena Ia yang menjanjikan adalah setia. Kedua, kesabaran, untuk dapat bertahan dan meraih tujuan yang kita harapkan. Jadilah orang bijaksana yang selalu memiliki hikmat dari Tuhan untuk tetap sabar dengan waktunya Tuhan. Kesabaran adalah benteng pertahanan orang percaya untuk tetap kuat di dalam iman. Oleh karena itu, tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Miliki kesetiaan dan kesabaran yang akhirnya akan membawa kita pada kemegahan di dalam Tuhan. Pandang terus pada Yesus, carilah wajahnya selalu, cari tahu isi hati Tuhan, lakukan perintah-perintahnya, taat pada firman-Nya, dan bersorak-soraklah dalam hadirat-Nya selalu. Sebab sorak-sorai, puji-pujian yang meledak dan bertahan adalah sebuah pukulan ke wajah iblis serta merupakan pernyataan pengucapan syukur kepada Allah kita yang dahsyat, yang menepati janji-janjinya kepada kita. Bagaimana saya bisa mengatasi dosa dalam kehidupan Kristen saya? Mari kita jawab. Alkitab menyajikan beberapa sumber berbeda untuk membantu kita dalam upaya mengatasi dosa. Dalam hidup ini, kita tidak akan pernah bisa menang secara sempurna atas dosa. Namun hal itu tetap harus menjadi tujuan kita. Dengan pertolongan Allah, dan dengan mengikuti prinsip-prinsip firman-Nya, kita dapat secara bertahap mengatasi dosa dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sumber pertama yang disebutkan dalam Alkitab dalam upaya kita mengalahkan dosa adalah Roh Kudus. Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada kita agar kita bisa menang dalam kehidupan Kristen. Tuhan membandingkan perbuatan daging dengan buah roh dalam Galatia 5 ayat 16-25. Dalam ayat itu kita dipanggil untuk berjalan di dalam roh. Semua orang percaya sudah memiliki Roh Kudus. Namun ayat ini memberitahu kita bahwa kita perlu berjalan di dalam roh. Menyerah pada kendalinya. Ini berarti memilih untuk secara konsisten mengikuti bisikan Roh Kudus dalam hidup kita daripada mengikuti kedagingan. Perbedaan yang dapat dibuat oleh Roh Kudus ditunjukkan dalam kehidupan Petrus, yang sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan hal ini terjadi setelah dia berkata bahwa dia akan mengikuti Kristus sampai mati. Setelah dipenuhi dengan roh, dia berbicara secara terbuka dan tegas kepada orang-orang Yahudi pada hari Pentakosta. Kita berjalan di dalam roh ketika kita berusaha untuk tidak memadamkan dorongan roh. Seperti yang dibicarakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, dan sebaliknya berusaha untuk dipenuhi dengan roh yaitu, sepenuhnya berada di bawah kendali roh. Bagaimana seseorang bisa dipenuhi Roh Kudus? Jika dosa adalah hal yang mendukakan roh dan menghalangi pemenuhan Roh Kudus, maka ketaatan kepada Allah adalah cara untuk mempertahankan kepenuhan roh. Kita harus berdoa agar kita dipenuhi dengan roh.
membenamkan diri dalam firman Tuhan, dan berjalan dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Hal ini memberikan kebebasan roh untuk bekerja dalam pikiran dan tindakan kita. Firman Tuhan, Alkitab, mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada kita untuk memperlengkapi kita dalam setiap pekerjaan baik. Hal ini mengajarkan kita bagaimana untuk hidup dan apa yang harus diyakini. Hal ini mengungkapkan kepada kita ketika kita telah memilih jalan yang salah. Hal ini membantu kita kembali ke jalan yang benar, dan hal ini membantu kita untuk tetap berada di jalan tersebut. Ibrani 4 ayat 12 memberitahu kita bahwa firman Tuhan hidup dan berkuasa, mampu menembus hati kita hingga membasmi dan mengatasi dosa hati dan sikap yang paling dalam. Pemazmur berbicara secara mendalam tentang kuasanya yang mengubah hidup dalam Mazmur 119. Yosua diberitahu bahwa kunci sukses dalam mengalahkan musuh-musuhnya bukanlah dengan melupakan sumber daya ini, melainkan merenungkannya siang dan malam serta menaatinya. Hal ini dia lakukan, bahkan ketika apa yang diperintahkan Tuhan tidak masuk akal secara militer, dan ini adalah kunci kemenangannya dalam pertempuran untuk tanah perjanjian. Alkitab adalah sumber daya yang seringkali kita anggap remeh. Kita hanya sekedar memberikan pelayanan dengan membawa Alkitab kita ke gereja atau membaca renungan harian atau satu pasal setiap hari. Namun kita gagal menghafalnya, merenungkannya, atau menerapkannya dalam kehidupan kita. Kita gagal mengakui dosa-dosa yang disingkapkan atau memuji Allah atas anugerah yang disingkapkan kepada kita. Ketika berbicara tentang Alkitab, kita seringkali menderita anoreksia atau bulimia. Kita hanya makan secukupnya untuk menjaga kita tetap hidup secara rohani dengan makan dari firman, tetapi tidak pernah cukup makan untuk menjadi orang Kristen yang sehat dan berkembang, atau kita sering makan tetapi tidak pernah merenungkannya cukup lama untuk mendapatkan nutrisi rohani darinya. Penting bagi Anda, jika Anda belum terbiasa mempelajari dan menghafalkan firman Tuhan setiap hari, agar Anda mulai melakukannya. Beberapa orang merasa terbantu memulai sebuah jurnal. Biasakanlah untuk tidak meninggalkan firman sampai Anda menuliskan sesuatu yang Anda peroleh darinya. Ada pula yang mencatat doa-doa kepada Tuhan, memohon agar Dia membantu mereka mengubah hal-hal yang telah Dia sampaikan kepada mereka. Alkitab adalah alat yang digunakan Roh dalam hidup kita. Sebuah bagian penting dan utama dari perlengkapan senjata yang Allah berikan kepada kita untuk berperang dalam peperangan rohani. Sumber daya penting ketiga dalam perjuangan kita melawan dosa adalah doa. Sekali lagi, ini adalah sumber daya yang seringkali dilontarkan oleh orang-orang Kristen tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Kita mengadakan pertemuan doa, waktu berdoa, namun kita tidak menggunakan doa dengan cara yang sama seperti gereja mula-mula. Paulus berulang kali menyebutkan bagaimana dia berdoa bagi orang-orang yang dia layani. Allah telah memberi kita janji-janji indah mengenai doa, dan Paulus memasukkan doa dalam bacaannya tentang persiapan menghadapi tantangan rohani. Pertempuran. Seberapa pentingkah doa untuk mengatasi dosa dalam hidup kita? Kita memiliki perkataan Kristus kepada Petrus di Taman Getsemani, tepat sebelum penyangkalan Petrus. Saat Yesus berdoa, Petrus sedang tidur. Yesus membangunkannya dan berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah agar kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan." Roh memang penurut,
Tetapi tubuh lemah, kita, seperti Petrus, ingin melakukan apa yang benar namun tidak menemukan kekuatan. Kita perlu mengikuti nasihat Tuhan untuk terus mencari, terus mengetuk, terus meminta, dan Dia akan memberi kita kekuatan yang kita perlukan. Doa bukanlah formula ajaib, doa hanyalah mengakui keterbatasan kita dan kuasa Tuhan yang tidak ada habisnya dan meminta kekuatan kepadanya untuk melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan, bukan apa yang ingin kita lakukan. Sumber daya keempat dalam peperangan kita untuk menaklukkan dosa adalah gereja, persekutuan orang percaya lainnya. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya keluar, Dia mengutus mereka berdua-dua. Para misionaris dalam Kisah Para Rasul tidak keluar satu persatu, namun dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Alkitab memerintahkan kita untuk tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi menggunakan waktu itu untuk saling menguatkan dalam kasih dan perbuatan baik. Ini memberitahu kita untuk mengakui kesalahan kita satu sama lain. Dalam literatur hikmah Perjanjian Lama, kita diberitahu bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada kekuatan dalam jumlah. Banyak orang Kristen mendapati bahwa memiliki rekan yang bertanggung jawab dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam mengatasi dosa-dosa yang membandel. Memiliki orang lain yang dapat berbicara dengan Anda, berdoa bersama Anda, menyemangati Anda, dan bahkan menegur Anda adalah hal yang sangat berharga. Pencobaan adalah hal biasa bagi kita semua. Memiliki mitra akuntabilitas atau kelompok akuntabilitas dapat memberi kita dorongan dan motivasi terakhir yang kita perlukan untuk mengatasi dosa yang paling membandel sekalipun. Terkadang kemenangan atas dosa datang dengan cepat, di lain waktu, kemenangan datang lebih lambat. Tuhan telah berjanji bahwa ketika kita menggunakan sumber daya-Nya, Dia akan membawa perubahan secara bertahap dalam hidup kita. Kita dapat bertekun dalam upaya kita untuk mengalahkan dosa karena kita tahu bahwa Dia setia terhadap janji-janji-Nya. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu,
bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.